Apa kabar para pemirsa? Saya Tonton Absir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mengumumkan per tahun depan semua biaya penempatan PMI ke luar negeri hendaknya dibebankan kepada majikan. Ormas di Taiwan menyebutkan jika biaya penempatan tersebut akan menambah beban majikan. Untuk itu mereka meminta MOL agar dapat menyatakan protes dan mendiskusikannya dengan pihak pemerintah Indonesia. Ratusan pasien cedera tulang belakang dari berbagai kabupaten dan kota mendorong kursi roda menuju gedung MOL sembari mengajukan protes. Hal ini dikarenakan pihak agensi memberitahukan jika per tahun depan semua biaya prosedur pengajuan PMI akan dibebankan kepada majikan di Taiwan. 包括食宿等等这些费用呢，从1月1号开始转嫁到台湾的雇主身上来。那现在增加这笔经费之后，他们 家庭的经济更是雪上加霜。 Asosiasi Pasien Cacat menjelaskan bahwa mayoritas memiliki cacat kondisi parah baru dalam merekrut pekerja migran. Demi mengelak masalah eksploitasi dari pihak agensi terhadap PMI, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menyebutkan jika biaya tiket, paspor, kartu ARC, pemeriksaan medis, asuransi, dan penempatan semua hendaknya ditanggung oleh majikan Taiwan. Namun biaya proses penempatan senilai 70.000 hingga 100.000 dolar Taiwan akan menyebabkan kondisi perekonomian kaum cacat menjadi lebih berat. 其实原本劳工不愿意自己付，只是被国外中介跟国内中介这个中介的结构绑架成他们得要付更大的一笔钱。 MOL menjawab bahwa pihaknya telah menyurati pemerintah Indonesia guna dapat segera melakukan pembahasan masalah terkait perihal apakah akan turut menyelesaikan masalah membengkaknya biaya penempatan PMI dan menyelesaikan akar permasalahan. MOL menjawab akan mendiskusikannya satu persatu. Hujan deras terus terjadi, banyak daerah di kawasan Tainan dan Kaohsiung yang tergenang air. Pihak CWB menjelaskan jika pengaruh sistem angin barat daya kali ini akan dirasakan paling kuat pada hari Kamis dan Jumat. Selain itu, tekanan rendah tropis yang berada di sebelah timur perairan Filipina akan menguat dan berkemungkinan membentuk taifun nomor 9, yakni taifun Masak. Angin dari barat daya sebabkan hujan deras turun selama 2 hari terakhir. Pengaruh sistem ini dirasakan paling kuat tanggal 27 Agustus, mengakibatkan aktivitas sekolah dan kerja untuk beberapa kawasan seperti distrik Liukui, Jiaxian terhenti. Sayangnya hujan tidak turun di kawasan Waduk, di mana sisa air di Waduk Akung Tien tidak mencapai 10%. Waduk Chongwon juga hanya mencapai 31,5%. Kondisi ini dikhawatirkan akan memberikan dampak dalam hal irigasi lahan tanam dan kebutuhan industri. Selain itu, tekanan rendah di kawasan perairan laut bagian timur Filipina terus menguat dan persentase timbulnya taifun juga bertambah tinggi. 目前各国的模式都认为，倾向它会在周5、周6进入菲律宾近海以后，增强为热带性低气压之后，再以慢慢北上的方式移动。 CWB menjelaskan jika pergerakan tekanan rendah ini termasuk kekuatannya akan terus berubah. Untuk itu masih perlu dipantau lebih seksama. Namun pakar menjelaskan jika taifun nomor 9 Maisak terbentuk, kekuatan anginnya akan melebihi taifun Bavi dan sangat berkemungkinan menjadi taifun paling ganas di tahun ini. Sikap kewaspadaan akan pandemi warga belakangan ini alami penurunan. Pihak CCC meminta warga melakukan aktivitas di 8 kawasan yang padat pengunjung atau dalam ruangan wajib mengenakan masker. Jika melanggar akan dikenakan hukuman. Selain itu, kondisi pandemi di Korea Selatan alami peningkatan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Pihak CCC mengembalikan peraturan semula, yakni mewajibkan karantina mandiri selama 14 hari bagi warga Korea yang masuk ke Taiwan. Kondisi pandemi di Korea Selatan 2 pekan terakhir mengalami peningkatan. CCC mengumumkan jika per hari ini, status Korea dicabut dari daftar negara dengan tingkat penularan skala menengah ke bawah, mewajibkan kembali karantina mandiri 14 hari bagi warga Korea yang masuk ke Taiwan. Sementara kondisi di Sri Lanka alami penurunan secara stabil, dengan mayoritas kasus berasal dari luar negeri, maka status negara dinaikkan menjadi negara dengan tingkat risiko rendah. Pada saat yang sama, Nauru, Timor Leste, dan Mauritius juga masuk dalam daftar ini, sedangkan status Malaysia, Singapura, dan Vietnam kini berada pada level risiko menengah ke bawah. Pihak CCC menganggap bahwa penerapan kebijakan gaya hidup baru pasca pandemi masih belum mencapai harapan. Oleh sebab itu menetapkan bagi warga yang beraktivitas di 8 kawasan yang padat pengunjung dan dalam ruangan, termasuk instansi kesehatan, sarana transportasi publik dan pasar, jika tidak mampu menjaga jarak batas sosial atau berkemungkinan melakukan interaksi dengan yang tidak dikenal, maka wajib mengenakan masker. Pemda dan setiap instansi terkait akan merujuk pada peraturan dan memberlakukan denda sanksi bagi pelanggar. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan Taman Gedung Putih di Amerika Serikat dan soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.